skalar dan silang ya. Kita akan coba bahas satu persatu. Kemarin kan sudah dibaca ya, tentunya sudah paham. Jadi kalau ada vektor, misalnya ada vektor A, ini vektor B. Nah, tentunya akan ada sudut yang terbentuk di sini, pangkal vektor A dan pangkal vektor B. Nanti hasil perkaliannya gimana? Hasil perkalian skalarnya. A dot B sama dengan panjang A kali panjang B cos theta. Di mana cos theta adalah sudut yang terbentuk dari vektor A dan vektor B. Ini sudah ada di buku dan sudah dibaca. Ini sudah hafal kali ya? Vektor A, panjang vektor B, cos theta. Kalian sudah belajar trigonometri belum? Belum, Pak. Tahu cos tidak? Tahu, Pak. Kalau cos 30 berapa? Tengah. Cos 30? Tengah akar 3, Pak. Tengah akar 3. Cos 60? Tengah. Tengah. 0. Kalau saya bikin tabel misalnya gini, theta 0, yang istimewa ya. Jadi kenapa ini istimewa? Kok disebut istimewa sih? Karena ini membentuk sesuatu yang unik. Jadi ini kan adalah setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Setengah akar 4, setengah akar 1, setengah akar 0. Mungkin kita tidak akan bahas detail trigonometrinya ya, kita mungkin perlu di cosinus-sinusnya saja. Kalau cos itu, misalnya saya punya segitiga. Siku-siku ya. Ini alfa, ini beta, misalnya namanya segitiga A, B, C. Ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Maka cos alfa itu apa? Cos alfa adalah samping miring. Sampingnya ini, samping alfa ini. C. Miringnya B. Kalau sin alfa itu depan miring. Depannya A, sampingnya B. Kalau tangen alfa adalah desa, depan, samping. Depannya A, sampingnya B. Gitu. Ini nanti mungkin diperlukan ketika ada perkalian skalar vektor yang tidak memuat sudut istimewa tapi dalam bentuk segitiga. Kalau yang ini sudah pernah dapat nggak? Paling nggak ini pengertiannya dan sudut-sudut istimewa untuk nilainya. Kita kembali ke dot A dot B. Saya tidak akan membuktikan ini karena ini menggunakannya nanti pembuktiannya bisa menggunakan aturan cosinus ya. Saya harus ngajarin aturan cosinus lagi. Misalnya ada vektor A
Anggotanya itu X1, Y1, Z1, B, X2, Y2, Z2. Ini juga bisa hasil kalinya. X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 ditambah Z1 kali Z2. Ini rumus untuk dot. Saya pikir ini mudah cara memahaminya. Ngapalnya juga gampang. Kalau yang pakai sudut, ini secara geometris, ini secara analitis. Panjang A, panjang B, cos theta. Theta itu sudut yang terbentuk antara dua buah vektor, vektor A dan vektor B dalam hal ini. Ini untuk perkaliannya, seperti ini. Saya pikir ini sudah bisa, mungkin tinggal diperdalam di latihan. Saya mencoba misalnya, kalian pegang buku kan, saya pegang buku nih. Valuasi 3.4. Saya nomor 1. Bila panjang A sama dengan 2, panjang B sama dengan 3, sudut antara A dan B adalah 60, berarti tetanya 60 derajat. Hitunglah A, B, plus A. Nanti dari sini kita bisa dapat sifat-sifat. Atau misalnya kita bikin sifat-sifatnya dulu. Ada sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya. Sifat-sifat dot. Produk. 1, berlaku sifat komutatif. Jadi vektor A dot vektor B sama dengan vektor B dot vektor A. Yang kedua, berlaku sifat distributif. Vektor A dot, misalnya B plus C, itu akan sama dengan vektor A dot vektor B ditambah vektor A dot vektor C. Tapi tidak berlaku asosiasi ya. Tidak berlaku asosiasi. Tidak asosiatif. Jadi perlu diingat, ini perkaliannya adalah dikalikan vektor, bukan skalar. Jadi tidak asosiatif. Artinya kalau misalnya A dot B dot C tidak akan sama dengan A dot B. Ini perlu diperhatikan. Nanti dari sini nanti kita akan dapat sifat-sifat yang baru. Kita kembali ke sini. A dot B plus A. Berarti nanti saya tulis A dot B plus A dot A. Nanti kita akan dapat sifat kalau A dot A itu hasilnya seperti apa. Panjang A, panjang B, cos theta, panjang A, cos theta. Nah, panjang A-nya 2, ini 3, cos 60. Panjang A-nya 2, cos sudut yang terbentuk antara A dan A itu berapa? 0. Ini berarti 6 kali setengah ditambah 4 kali 1. 3 tambah 4. Nah, nanti kita sebenarnya dari sini dapat dapat semacam sifat, nanti biar nanti tidak usah menghitung. Kalau A dot A itu akan sama dengan panjang A kuadrat. Jadi kalau ditanya misalnya di sini, coba cari B dot B, maka sama dengan panjang B kuadrat, yaitu 9. Kalau A dot min A, kan berarti panjang A kali panjang min A, cos. Nah, sudut yang terbentuk antara A dan min A itu berapa? Sama. Ini kan lawannya kan? 80. Ini A, berarti lawannya A adalah min A ini kan? Berarti dua garis ini pasti akan
akan sejajar. Sejajar 180. Panjang A. Nggak dimutlak. Panjang A. Hah? Kan dimutlakin, Pak. Apa nggak ngaruh? Ngaruh. Maksudnya mutlaknya ngaruh. Kalau panjangnya, panjang A sama panjang min A sama. Kan dua buah vektor yang berlawanan panjangnya pasti sama kan? Oh, cuman arahnya beda gitu. Jadi ada Iya. Arahnya beda. Nah, cos 180 ini adalah 1. Jadi sama ini. Sama. Gitu. Itu satu contoh untuk nomor 1. Nah, saya coba nomor 2. Diketahui vektor A dan B, C memenuhi. Nah, ini clue banget ini. Ini tuh artinya apa sih? Mau mengatakan apa sebetulnya? Atau tidak ada manfaatnya itu? Jadi nanti setiap kali yang mendengar ini, vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan 0, ini sebenarnya menunjukkan ingin mengatakan bahwa vektor A, vektor B, vektor C itu membentuk sebuah segitiga. Jadi sebenarnya ingin mengatakan bahwa vektor A, vektor B, vektor C membentuk sebuah segitiga. Bahasa lainnya adalah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C sama dengan 0. Sementara ABC adalah vektor apa? Vektor ada kan di situ tulisannya vektor satuan. Jadi panjang A1, panjang B1, panjang C1. Ini soal ini bisa dikerjakan secara geometris, juga bisa dikerjakan secara analitis. Kalau analisnya gampang. Jadi A dari A plus B plus C sama dengan 0. Saya mau mencari ini misalnya. Saya mau mencari A dot B. Berarti kan A plus B sama dengan min C. Ya enggak? Kuadratin semuanya. Ini artinya vektor A kuadrat. Ini dot ya nanti jadinya. Jadi perkalanya itu dot. Nah, A kuadrat itu sama dengan apa? A kuadrat itu sama dengan A dot A. Sama dengan panjang A kuadrat. Yes? Sebelum saya lanjut. Ya, Pak. Nah, jadi ini adalah panjang A kuadrat ditambah 2A B plus udah masukin. Panjangannya berapa? 1 1 1 min 1. A dot B sama dengan min setengah. Kira-kira dengan langkah yang sama, bisa nggak kita mendapatkan B dot C? Berapa?
Jadi hasilnya ini adalah silakan kalau ada pertanyaan. Pak, tadi kenapa Pak kalau misalnya A kuadrat itu jadi panjang A? Saya kurang ngerti Pak. Yang mana? A kuadrat jadi mutlak A kuadrat. Ini. Ya Pak. Ini kan A kuadrat itu artinya A dot A. A dot A itu kan tadi panjang A kali panjang A cos theta. A dengan A sudut yang terbentuk adalah 0. Cos 0 itu adalah 1. Jadi ini sama dengan A kuadrat. Pak, terima kasih Pak. Oke. Kamu tanya, Hmm. kenapa kalau kita masukin 1 ketemu isinya, tapi kalau nggak dimasukin nggak? Maksudnya kan yang Bapak masukin 1 tuh cuman yang A di 2AB kan. Nah, itu gitu. Gimana? Itu Pak, kan yang 1 itu Bapak kan cuma masukin ke mutlaknya. Nah, sedangkan ke persamaan yang 2AB itu Bapak nggak masukin A-nya. Nah, itu kenapa Pak? Yang ini. Iya, sedangkan yang mutlak A sama mutlak C Bapak masukin 1 gitu. Nah, itu kenapa dibedain? Karena yang dicarikan ini. A dot B. Kan kita nyari ini. Kenapa nggak dimasukin dari awal aja Pak? Atau gimana? Kalau dimasukin dari awal, terus ketemunya apa? Tapi saya jadi nggak paham Pak. Maksudnya gimana? Coba diperjelas. Ya kan Bapak cuma masukin angkanya itu ke mutlak doang. Nah, sedangkan persamaan yang lain-lain Bapak nggak masukin. Nah, jadi gimana Pak? Kenapa? Saya jadi bingung. Coba diperjelas lagi pertanyaan. Maksudnya gimana Pak? Itu loh Pak, kan yang mutlak tuh berarti ini kan Pak, panjang vektornya. Ya, Jadi kita cuma bisa masukin angkanya tuh ke panjang vektor gitu. Ke vektornya kita nggak bisa masukin. Apa gimana? kan kita nggak tahu vektornya. Vektor A berapa? Oh, bukan 1 Pak. Karena vektor 1. Bukan. Vektor satuan itu bukan 1. Vektor satuan itu artinya vektor yang panjangnya 1. Bukan vektornya itu elemennya 1, bukan. Jadi kita nggak tahu vektor A nggak tahu, vektor B nggak tahu, vektor C nggak tahu. Kalau disuruh nyari vektor A bisa nggak? Nggak bisa. Oh, oke Pak, oke.
Makasih Bapak. Maksudnya begitu nggak sih pertanyaannya? Takutnya saya yang salah tangkap. Iya benar. Lanjut aja Ada Pak. lagi? Ya, lanjut. Oke. Misalnya saya ambil nomor 3 itu sama, itu mirip. Jadi kalau mau dibahas nggak apa-apa. 3 itu apa? 3 itu sama dengan nomor 2, hanya panjangnya yang berbeda. Panjang A 3, panjang B 1, panjang C 4. Ada kata-kata A plus B plus C sama dengan 0. Ini artinya apa? Anak-anak? Bentuk segitiga. Segitiga. Yang ditanya adalah A dot B plus B dot C plus C dot A. Langkahnya identik sama. Saya cari satu saja ya. Nanti kalian teruskan sendiri. Mau saya cari yang AB, apa BC, apa CA? Tidak ada yang nyaut, saya milih sendiri. Saya misalnya ambil yang CA. Caranya sama. Dari A plus B plus C sama dengan 0. Nah, karena yang dicari CA, berarti yang A sama C tetap di sini. Minus vektor B. Terus bagaimana? Kuadratin. Nah, jadilah A kuadrat plus 2A dot C plus C kuadrat. Sama dengan B kuadrat. A kuadratnya berapa? Tadi A kuadratnya sama dengan panjang vektor A kuadrat kan? 9. 2AC 16. 1. 2AC 25 min 24. Ada C-nya min 12. Jadi dengan langkah yang sama bisa mendapatkan yang AB, BC. Kalau oke, bilang oke. Kalau belum, silakan tanyakan. Oh iya, untuk nilai ulangan kemarin, sebetulnya saya belum mengolahnya 100% ya. Karena saya tetap harus melihat nilai esainya, isian singkatnya. Isian singkatnya itu sebetulnya nilainya itu ya kalian harus menjawabnya secara angka saja. Tapi ada yang menjawab caranya ditulis, ngabisin waktu kalian sebetulnya itu. Jadi nanti saya tetap akan koreksi manual. Insya Allah minggu ini hasilnya hasil fiksi akan keluar. Tapi kalau yang sudah remedial ya nggak apa-apa, ikhlaskan saja. Walaupun nanti misalnya begitu diolah nilainya 80 gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang kemarin nilainya istilahnya 20, ya hampir pasti remedial walaupun isian singkatnya benar semua gitu. Maksudnya mungkin yang nilai-nilainya 70, 65 itu bisa jadi mungkin tidak remedial. Tapi bisa jadi ada yang nilainya 100 nanti. Insya Allah akan saya olah minggu ini. Karena kemarin ada hajatan besar ya untuk mencari adik-adik kalian. Jadi cukup menyita waktu dan tenaga. Oke, bisa kita lanjut? Saya akan coba.
Coba misalnya yang mana nih? Yang nomor 9 misalnya. Tentukan kosinus sudut yang terbentuk antara vektor A, vektor A-nya 2, min 4, 4. Vektor B-nya min 3, 2, 6. Nah, sama, berarti kita harus cari panjang A. Kita harus cari panjang B. Panjang A berarti akar dari 4 ditambah 16 ditambah 16 sama dengan 6. 9 ditambah 4 ditambah 36 sama dengan 7. Maka masuk rumus A dot B. Panjang A, panjang B, cos theta. Nah, ini yang kita cari. Jadi kita tidak mencari sudut. Bisa nggak sudutnya dicari? Bisa. Tapi, ini ada tapinya. Biasanya sudutnya tidak istimewa. Kalau sudutnya tidak istimewa, untuk mencari sudutnya harus menggunakan alat bantu. Bisa jadi kalkulator, bisa jadi angkanya nggak enak. Makanya yang ditanyakan adalah cos theta-nya. Nah, A dot B ini kan rumusnya salah satunya adalah perkalian ini kan. Ini kali ini, ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini. Berarti sini 2 kali min 3. 2 kali min 3 itu min 6. Min 4 kali 2, min 8. 4 kali 6 plus 24. Sama dengan panjang A-nya 6, 7 cos theta. Berarti ini min 6, min 8, min 14, berarti 10 sama dengan 6 kali 7 cos theta. Ini saya coret bagi 2, 3, bagi 2, 5. Berarti cos theta sama dengan 5/21. Satu lagi mungkin saya bahas yaitu nomor 11. Vektor A, saya lebih senang nulisnya begini ya, dalam bentuk kolom. 2 min 5, 1. B, X, min 2, 4. Saling tegak lurus. Ini saling tegak lurus. Artinya apa? Membentuk sudut 90 derajat. Tetanya 90 derajat. Artinya lagi apa? Dotnya 0. Dotnya 0. Karena cos 90 adalah 0. Ya sudah. Berarti karena A dot B sama dengan 0, maka kan ini kali ini. 2X kali min 5 ditambah min 5 kali min 2 ditambah 10. 1 kali 4, 4 sama dengan 0. 2X sama dengan min 14. X-nya sama dengan min 7. Satu lagi deh, nomor 12. Diketahui A min 1, nah ini, min 2, 4. B, min 4, min 2, 0. C, 3, min 2, 1. Adalah titik-titik sudut suatu segitiga. Hitunglah sudut segitiga tersebut pada titik B.
Jadi misalnya gini, A, B, C, ini sudut ini berapa gitu. Kalau yang ditanyakan sudut, biasanya sudutnya istimewa. Kalau nggak 30, 45. Kalau nggak 45, 60. Bisa juga BC, 3 min berarti 7. Sambil dilihat ya, takutnya saya salah ngitung. Min 2, min 0. 1. Maka panjang BC sama dengan akar 49 plus 1. Akar 50. Akar 50 itu 5 akar 2. Cek lagi misalnya AC. AC-nya berarti C min A 4, 0, min 3. Berarti panjang AC adalah 16 plus 0 plus 9. Sama dengan 5. Kalau kita lihat dari panjang-panjang sisinya, hampir sudah pasti segitiga itu adalah segitiga Istimewa. iya. Istimewanya apa? Sama kaki. Sama Pertama sisi, jelas kita pastikan bahwa ini adalah segitiga sama kaki. Sama kaki. Sama kaki. Dengan sisi terpanjang adalah 5 akar 2. Nah, 5 akar 2 itu kan didapat dari akar 50. Akar 50 itu kan sebetulnya didapat dari 25 kuadrat ditambah 25 kuadrat. Jadi segitiga itu adalah segitiga siku. Pasti ini 5, ini 2. Kalau ini 90, siku-siku 90, ini pasti 45, 45. Tinggal cari AB-nya itu ada di mana sebetulnya. Ini kan AB sama A. Berarti di sini adalah A. AB, C. Jadi sudut B-nya apa? Sudut B-nya adalah Pak Darno, yes, cara menentukan sudut ABC-nya gimana, Pak? yes. Cara menentukan, nah, saya hapus dulu. Nah, ini kan A, B, C. Lihat sini. A, B. Kalau siku-sikunya, ini siku-siku. Kalau siku, berarti kalian harus ganti laptop ya. Ini siku-siku. Lurus semuanya. Ini AB-nya 5. Ini siku-siku. Ini sama. Ini 5. 5. Ini akar 2. Sekarang kita tentukan ABC-nya. Lihat di sini. Ini 5B. Ini 5C. Ada yang sama enggak antara AB dengan AC? Sudutnya sama-sama 5 panjangnya. depannya sama-sama. Bukan, panjangnya 5. Antara AB dengan Oh iya, AC panjang kan sisi. sama-sama punya A kan?
Sama-sama A kan? Iya, Pak. Berarti AB dan AC berpotongan di A. Nah, ini misalnya AB, ini berarti. Potong di A. Ini kan ketemu satu. Gimana? Paham, Pak. Kasih. Oke. Bapak maaf, Ada saya masih lagi belum kah? paham. Yang mana? Yang itu Pak, yang dari 5 akar 2 sama 5 Iya. dijadiin ketemu sudutnya. Kalau ininya paham? Paham Pak? Nah, ini kan panjangnya kan? Panjangnya 5, panjangnya 5, panjangnya 5 akar 2. Ada segitiga, segitiga dengan panjang 5, 5, 5 akar 2. Terbayang nggak segitiga apa ini? Sama kaki Pak. Sama kaki jelas. Siku-siku kan ini triple Pitagoras. Kuadratin 25, dikuadratin 25 kan? Oke Pak, ngerti. Oh. Berarti udah paham? Oke. Ya. Kita lanjut ke perkalian silang. Pak, kalau Yes. tadi cara geometrisnya gimana ya, Pak? Yang mana? Yang tadi kan ada, yang nomor 2 ada 2 cara. Analisis sama Oh, geometri. ini. Iya. Geometrisnya itu bisa kita lakukan kalau segitiganya istimewa. Istimewa enggak ini segitiganya? Nomor 2 ini segitiganya istimewa enggak? Ini untuk apa anak-anak? Ya. Halo. Indikator kalau Untuk bentuk segitiga. Segitiga. Ini A, ini B, ini C. A-nya berapa? Panjang A. Halo. Ya, Pak. Berapa panjang A? Jadi misalnya gini, saya ulangi lagi. Kalau nanti segitiganya istimewa, kita bisa gunakan secara geometris. Tapi kalau tidak, ya sebenarnya bisa, cuman kita butuh kalkulator gitu aja. Misalnya ini vektor A, ini vektor B, terus misalnya ini vektor C. Kemana nih? Sana misalnya. Ini vektor A ditambah vektor B. Karena sama dengan 0, pasti dia akan membentuk sebuah segitiga. Panjang A berapa? Panjang A-nya berapa? Tadi yang nanya siapa? Ayo, Pak.
Ya, panjang A-nya berapa? Berapa ya? 1 kali, Pak. Kok pakai kali? Panjangnya adalah 1. Taunya dari mana? Dari kata-kata diketahui vektor. Di soal itu kan ada. Diketahui vektor-vektor satuan. Nah, berarti panjang sisinya semuanya berapa? 3. 1 semua kan? Berarti segitiga BC itu segitiga apa? Sama sisi. Sama sisi. Istimewa. Nah, ngerjakan secara geometrisnya bagaimana? Misalnya saya mencari yang A dot B. A-nya yang ini kan? Ting. B-nya yang ini. Sudutnya harus dari sini. Sudut ini berapa? Ini kan pasti 60, ini 60, ini 60 karena sama sisi. Tapi ingat sudut yang diminta adalah sudut yang dimaksud adalah sudut yang ditarik dari pangkal. Jadi pangkal ketemu pangkal. Jadi misalnya ini A, ini B, berarti ini harus ke sini. Berarti ini sudutnya adalah 120 derajat. Nah, kalian sudah tahu belum sudut-sudut yang lebih dari 90? Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nilai sinnya bagaimana? Udah di sini? Belum? Udah jangan ya. Nanti kalian tambah bingung. Oke, Pak. Di sini sebenarnya nilainya positif. Di sini yang positif hanya sin. Di sini yang positif hanya tangen. Di sini yang positif hanya cos. Nanti aja kalau kalian sudah belajar trigonometri. Oke. Kita belajar lanjut. trigonometri kapan, Pak? Hah? Belajar trigonometri. Nanti kelas 11. Apa di kelas 10 ada ya? Saya nggak Ada hafal. Pak, kelas 10 akhir. Ya udah akhir nanti. Sekarang perkalian silang. Terus. Nah, kalau yang ini kalian harus sudah belajar matriks. Sudah belajar matriks? Belum, Ya, Pak. kalau belum belajar matriks, saya ajarkan sedikit, tapi bukan matriksnya ya. Pokoknya nanti apa istilahnya? Ngambil sedikit-sedikit. Tadi cosinus, sinus, tapi yang sederhana. Sekarang ada istilah determinan. Determinan itu gini. Peng, peng, A, B, C, D. Ini disebut diagonal utama. Diagonal samping. Tandanya seperti harga mutlak. Diagonal utama. AD min BC. Inilah determinan. Carilah determinan dari 21 min 3 min 2. Berarti 2 kali min 2 dikurangi 1 kali min 3. Min 4 plus 3 min 1. Carilah determinan dari min 1, 2, 0, 4. Min 1 kali 4 minus 0 kali 2. Sama dengan minus 4. Carilah determinan dari 1, 2, 3, 4. Berarti 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3. 4 min 6 sama dengan min 2.
Paling tidak kalian harus paham cara menghitung determinan. Determinan itu apa sih, Pak? Nanti belajar di matriks, gitu aja ya. Nanti saya harus nerangin matriks, harus nerangin trigonometri, malah nanti nggak nyampe ini. Nanti jangan ada yang nanya ya, Pak, kalau 3 kali 3 gimana, Pak? Misalnya sudah ada yang pernah belajar. Ini kan 2 kali 2. Misalnya kalau determinnya gini, Pak. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Bagaimana, Pak, hasilnya? Nanti kalau belajar matriks. Kalau belajar matriks, jangankan 3 kali 3, 10 kali 10 bisa. Kita fokus ke sini dulu. Ulangi. 2, 3, 4, 6. Determinannya adalah 2 kali 6 minus 3 kali 4. 12 minus 12. Sama dengan 0. 1, 2, min 4, min 5. Sama dengan 1 kali min 5 dikurangi 2 kali min 4. Sama dengan min 5 plus 8. Sama dengan 3. Min 1, 2, min 3, min 4. Sama dengan min 1 kali min 4. Dikurangi 2 kali min 3. Sama dengan 4 ditambah 6, 10. Acreh? Sip. Nah, rumusnya, saya punya A, X1, Y1, Z1. Vektor B, X2, Y2, Z2. Maka A cross B sama dengan determinan I, determinan K, determinan J. So, ini yang K. J. Ini plus, ini minus. Ini plus. Pak, dari mana tanda plus minus itu? Jawabannya nanti kalau belajar matriks. Apakah selalu plus minus plus plus minus plus saat ini? Yes. Nah, sekarang ngisi di sininya gimana? Ngisi di sini nih, area sini. Area ini di sini gimana? Di sini gimana? Di sini gimana? Caranya adalah, kalau mau ngikutin metode saya, ini tuh I. I itu untuk X, koefisien X. Ya kan? Kalau gini, teng, 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 teng. I, J, K. X, Y, Z. Ini untuk Y. Ini untuk Z. Nah, karena ini untuk X, X itu pasti di atas sini ya. X itu pasti di atas. X itu pasti di atas. Y itu pasti di Bawahnya X. tengah. Ah. Nah, karena X itu di atas, maka di sini diisi yang bawahnya. Bawahnya adalah Y1, Z1. Ngambil dari vektor A. Kalau ini Y2, Z2. Ngambil dari vektor B. Karena ini Y, maka yang Y tidak ikut. Ini nggak ikut, ini nggak ikut. Maka yang diambil adalah X1, Z1. Yang diambil adalah X1, X2, Y2. Karena ini Z, maka yang diambil adalah X1, Y1. Z2, X2, Y2. Itu cara ngingatnya.
Kalau kalian punya metode pengingatan yang lain ya silakan, monggo. Itu yang di Y itu Y2. Itu X1, Yang mana? Z1. Yang di X1, Z1, X2, Y2 itu, Pak. Z. Coba laptopnya dibenerin. Ini Z. Salah tulis. Ya, laptopnya mungkin perlu diganti. Itu Z. Ada lagi? Pak, Yes. saya masih belum paham lah diulang. Tapi Yang pelan-pelan. mana? Yang masukin ke determinannya, Pak. Yang mana? Tes. Halo? Kedengaran, Iya, Pak? Pak. Ya, Pak, Kedengaran. baru sharing kelas, Pak. Halo. Iya, Pak. Ngapain? Tes, kedengeran sekarang? Pak. Kedengaran, Pak. Saya Pak. ulangi. Misalnya saya punya vektor A, X1, Y1, Z1. Dan vektor B, X2, Y2, Z2. I, J, K. Sampai sini oke ya? A cross B, I minus J plus K. A cross B. Di sini diisi oleh, bukan diisi oleh, ini untuk X-nya. Ini untuk Y-nya. Ini untuk Z-nya. Ya ini hilang, jadi ini saya tutup, tinggal ngisi yang ini. Copy paste. Y1, Z1. Ini saya copy paste. Y2, Z2. Kalau Y, ya berarti Y-nya hilang. Ini saya copy paste X1, Z1, X2, Z2. Ini Z, X1, Y1, X2, Y2. Contoh. Saya ambil dari evaluasi 3.4. Nomor 13. 13 yang, wow, banyak sekali. Yang D, satu aja lah. Yang D itu, vektornya itu. Berarti D 5, 2, 3, cross, min 2, 5, 0. Sama dengan, nah bikin gini, deng, deng, I, deng, deng, J, deng, deng, K. I ini untuk X, untuk Y, untuk Z. Berarti ini 2, 3, 5, 0. Ini 5, 3, min 2, 0. Ini 5, 2, min 2, 5. Aduh, min 2 nih. Min 2. Sama dengan, nah ini ke atas nih. Determinannya ini kan berarti 2 kali 0. 2 kali 0 dikurang 3 kali 5. I minus
5 kali 0 dikurang min 2 kali 3. C ditambah 5 kali 5 min 2 kali 2. K. Nah, sama dengan 2 kali 0, 0. Berarti ini min 8. Min 8, min 15. I. Terus ini minus 5 kali 0 minus, sambil dilihat aja barangkali saya salah ngitung ya. Min 6C. 5 kali 5, 25. 25 ditambah 4. 29. K. Jadi hasilnya adalah min 15 min 6 29. Kira-kira seperti itu contohnya. Kalau ada yang salah itu nanti dibenerin sendiri saja. Nanti ini dibagikan nggak filenya? Bagiin aja, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Sudah selesai materinya. Pak, Yes? nanti itu dijumlahin atau jadi IJK aja? Yang mana? Yang hasil-hasil determinannya. Dijumlahin gimana maksudnya? Jadi kayak min 15 tambah 6 tambah 29 atau udah aja min 15 I tambah 6J tambah 29 K? Gimana ulangi? Hasil dari A kali silang B itu kan ada min 15 tambah 6 tambah 29 kan Pak? Iya. Nah itu Terus? nanti dijumlahin atau cuma jadi komponen IJK aja Pak? Iya. IJK. Jangan dijumlahin. Silakan kalau ada yang mau nanya, mau ketemu. Bahas soal aja Pak. Soal apa? Soal evaluasi 3.4 Pak. Udah kan tadi. Belum semuanya Pak. Pak, saya mau nanya, Pak. Hah? Nanya soal sih, Pak. Untuk yang evaluasi 3.4, tapi yang nomor 5B, Pak. 5B, ya. Iya, Pak. Maksudnya saya kerjain gitu? Iya, Pak. Kayak soal yang lain, Pak. Loh kok udahan? Wah, habis ya. Pokoknya sampai ke sini. Udah habis nih. Udah nggak ada lagi yang kosong. Ya udah, Pak, itu saya tanya aja deh. Itu jadi untuk yang 5B bisa dijadiin ini, Pak. Misalnya kayak apa? Ini kan ada tanda mutlaknya kan ya, Pak. Jadi dipisah bisa, Pak. Jadi misalnya vektor A mutlak ditambahin mutlak 3 vektor C. Bisa, Pak? Enggak. Berarti gimana, Pak, caranya, Pak? Kuadratin. Dibahas aja mungkin Pak. Nggak mau. Capek. Waktu Bapak masih banyak Pak. Iya, tapi nya nggak mau. Masa nggak mau dipaksa? Ya udah, pokoknya dikuadratin ya, Pak. Apanya? Yang 5B itu dikuadratin. Oh iya. Nah, ya udah. Iya. Mau dibahas? Ya, serah Bapak sih, Pak. Oh, maunya. Bahas aja, Pak. Oke. Saya siapin.
duplikat. Saya bikin paket lagi lah. Duplikat. Nah, apa ini tulisannya? Saya akan bahas yang ini dulu. Tapi sebelum saya bahas ini, kalian coba dulu. Nanti kita bisa bahas juga yang nomor 4. Beri saya waktu sekitar 10 menit untuk ke belakang dan memberi makan kucing saya. Biar saya tidak capek. Silakan dicoba dulu.
Udah selesai? Belum. Oke. Saya tahu jawaban Anda. Ini kita harus ingat rumus ini ya. Penting ini. Akar 657 bukan, Pak? Saya malah belum ngerjain. Ini penting nih. A dot B, A dot. Oh, ini bisa langsung gini nanti. Plus 2A dot B cos theta. Nanti sama ini. Min. Ini ingat-ingat nih. Kalau 3 gimana? Ini nanti untuk menjawab nomor 4. Jadi nomor 4 tidak usah dibahas. Sama. Min 2. Ini kurung. Cos theta. Cos theta di sini berarti tetanya yang terbentuk antara A dan B. Theta di sini adalah yang terbentuk antara A dan C. Theta di sini adalah yang terbentuk antara, nanti untuk mengerjakan nomor 4. Atau kita coba saja nomor 4 langsung. Nomor 4. Deng, 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 deng. Bapak maaf, Sedikit. Ya, yang ini boleh dijelasin dulu. Saya masih kurang paham. yang mana? Ini. Iya, Yang ini. iya Pak. Jelasin gimana maksudnya? Pembuktiannya. Itu Pak yang kan awalnya mutlak A kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 2AB itu jadi gimana Pak? Nggak kebaca. Ini. Yang ini. Ini pembuktiannya pakai aturan kosinus. Nah, bingung lagi nih, aturan kosinus apaan? Aturan kosinus sudah tahu? Nggak tahu. Belum belajar trigonometri, Pak. Ya udah nanti. Jadi ini nanti di trigonometri. Jadi sementara tangkap dulu aja ya. Nih, boleh tulis sifat, boleh tulis rumus. A kuadrat ini. A kuadrat plus B kuadrat plus 2A B cos. Nih, ingat-ingat nih. Mas. Yang 3 tadi ya, saya nulisnya kepanjangan nggak usah. Ini nomor 4, evaluasi 3.4. Jadi A plus B plus C kuadrat sama dengan panjang A kuadrat. Panjang A kuadrat berarti 16. Ditambah B-nya 4, ditambah C-nya 36, minus 2. Panjang A kali panjang B, berarti AB 4 kali 2, cosnya 60. 60 itu berarti setengah. Ditambah
A dan C 4 kali 6 kali setengah. Pokoknya selang-seling aja nih, yang belum yang mana. Berarti 2 kali 6 setengah. Ini 20. 20 berarti 56. Minus 2. Ini 4. 12. 6. 2. 10. 22. Kalau salah hitung cek ya. 4. 12. Tadi pertanyaannya nomor berapa tadi? Nomor 5B. Ini sama nih. Kuadrat. Plus. Oh, C ya ini ya. C. Minus 2 kali panjang A, panjang 3C, sudutnya 60, cos 60 setengah. Ini coret nih. Oh, kok minus plus. A kuadrat 9 plus, nah ini 9, 3 kuadrat 9. 9 kali panjang C 8 plus 3 panjang C, panjang C-nya 8. 9 kali 8 9 tambah kuadrat, Pak. Hah? 9 kali 8 kuadrat. Oh ya ini ya. Jadi gede. Ganti aja kali Pak, soalnya yang C jangan 8. 576, Pak. Berapa? 576. 576. Plus berapa nih? 72. 72. Berarti 657. 6. Terus saya percaya aja lah, saya udah pusing. Minus 3C. Berarti akarnya ini berapa nih? Bisa nggak? Udahlah gitu. Iya, Pak. Udah yuk. Kalian nggak capek apa? Bingung. Saja capek. Tugas.